Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Di video kali ini seperti biasa, saya menyusun saham-saham pilihan ya, screening watchlist saya untuk trading saham di minggu depan gitu ya. Kita akan memilih beberapa saham ya, dan kita akan bahas di sini support resistennya, bagaimana titik entry-nya. Kita juga akan menyusun trading plan-nya bersama di video ini supaya membantu kalian menyusun trading plan kalian juga. Dan seperti apa pilihannya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan nggak usah lama-lama lagi, kita mulai sekarang. Oke, langsung aja teman-teman kita ke layar monitor. Jadi kita mulai dari IHSG-nya dulu ya. IHSG kita selama seminggu ini mix sebenarnya, mix sideways aja ya. Dan masih cukup stabil, cuman hari terakhir terjadi merah cukup dalam sebelumnya teman-teman, sampai minus 1% lebih ya, 1,2% lebih, tapi kemudian diangkat, kayaknya sih karena gotonya diangkat lagi ya, dan mungkin selama sebulan ya, goto mekanisme Greensill-nya seperti itu, mungkin akan ada spike-spike seperti itu ya, sebenarnya cukup mengganggu juga ya. Mungkin saham-saham lain akhirnya ikut terseret turun gitu, dan ketika si goto ini dibawa naik, diangkat naik, saham-saham lain yang sudah terlanjur turun, dia nggak bisa naik lagi gitu. Dan kalau misalkan terjadi koreksi, bagaimana plan pertama, kita ready di sini ya, sampai kurang lebih di 7064 sampai dengan 7.000 ya, 7.110 lah ya, untuk jaga-jaga. Lalu kalau misalkan masih turun menuju ke 6.900, ini harusnya titik penentuan ya. Jadi jangan sampai IHSG jebol dari sini sih. Kalau jebol dari sini secara uptrendnya sudah mulai goyang, apalagi kalau menguji sini ya, 6.700. So kita berdoa yang baik-baik saja, oke? Sementara itu ya, di minggu lalu, ini trading plan di minggu lalu analisa kita cepat banyak yang jalan ya. Jadi dalam analisa teknikal itu sebenarnya selain kalian menganalisa, swing trading itu kan juga harus sabar. Cuma di minggu lalu kita nggak perlu waktu untuk banyak sabar ya, kayak MNCN kita sudah bisa take profit, ini dari minggu sebelumnya sebetulnya. BBHI juga saya take profit, Excel ini sudah 20% ya, seminggu tuh 20% saya juga take profit. TABG ya, TABG itu sempat menyentuh angka 700 dan akhirnya juga saya jual. TLDN ya, TLDN juga saya jual, itu lebih dari target ya, 650-an kemarin saya jual juga. Jadi di minggu lalu ketika melihat IHSG-nya sudah mulai goyang-goyang, saya coba bersih-bersihin porto sambil mencari lagi mana kira-kira saham-saham yang masih berpotensi gitu ya. Dalam kondisi apapun sebenarnya tetap ada potensi, yang penting kita, berarti kalau misalkan kita mulai melihat ada potensi-potensi mau koreksi nih, yang kita lakukan adalah membatasi resiko. Jadi kita mulai perkecil resikonya, mungkin dengan mengurangi alokasi tradingnya ya. Maksudnya kalau misalkan biasanya kalian sekali masuk 10 juta, mungkin dikurangin dulu jadi 5 juta. Biasanya saya seperti itu. Oke, untuk minggu depan tanggal berapa berarti? 25 ya, ada apa aja? Ini saya sudah coba susun, ada 8 yang masuk ke dalam screening watchlist saya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah, ini saya coba kosongin dulu ya. Yang pertama adalah Harum. Kita pindah ke Harum. Ini adalah chartnya. Oh, sebelum pindah ke Harum ya, saya mau ajak teman-teman untuk masuk ke candle weekly-nya IHSG supaya kita bisa, apalagi kita swing trade ya. Swing trade kita coba lihat dalam time frame yang lebih mingguan. Nah ini ya. Ini berarti udah minggu kedua IHSG terbentuk candle seperti ini ya. Masih terjadi sama kuat antara seller dengan buyer ya. Hopefully rehat sejenak, mantul ke atas. Oke, ini adalah Harum. Ya, Harum sekarang ini berada di area ketika sebelum dia breakout di tanggal awal-awal bulan Maret ya, awal-awal bulan Maret. Lalu nggak lama dia di atas, turun, double top, naik sedikit, sekarang menguji lagi neckline-nya dia double top. Kalau bukan double top ya, double bottom ya. 1, 2. Jadi di sini bottom kedua dia coba naik lagi, dan kita coba masuk di neckline-nya dia breakout double bottom. Yang pertama kita lakukan selain screening melihat pattern ini adalah saham ini sedang dalam proses akumulasi atau sudah mulai dicuekin ya, sudah mulai kehilangan partisipasi market. Kalau kita melihat dari akumulasinya,
Dia masih bagus-bagus aja ya, masih bagus. Di bandar volume juga kita bisa ngelihat ada spike-spike volume seperti ini. Ya, bahkan kemarin sempat menyentuh 14 ribuan di minggu ini juga. Dan ketika turun, ya kita coba lakukan porsi pembeliannya, titip sendal boleh. Kalau kalian mau nanti coba pantau pas di 12 ribuan juga boleh. Kalau saya sih ngelihat posisi sekarang, oke lah, saya coba akan masukkan untuk strategi entry, tawar sedikit di 12.400. Kita masukkan harum di 12.400, kita batasi cut loss di 12.000. Artinya di bawah 12.000 ya teman-teman, dia nggak berhasil di bawah sini, kita lepas dulu gitu ya. Targetnya kemana? Ke 14.000. 12%, 1/3 ya, 1/3. Lalu yang kedua, saya ada friend. Oke, saya ada friend. Friend ini apa ya? Saya sebenarnya agak kurang ini ya, kurang senang dengan friend-nya itu karena sering di PHP itu, beberapa kali dia kayak udah mau tembus ke atas tapi turun gitu ya. Jadi tapi let's see lah kali ini apakah bisa kita mendapatkan profit lebar dari friend. Oke, alasan pertama seperti biasa ya, secara teknikal kita bisa melihat dia mulai naik ke resistannya dia ya. Jadi di sini sejak akhir tahun lalu ada support di area 85 ya, yang selalu bisa menahan pergerakan saat turun saham friend ini. Kemudian 85 turun, sudah mulai gelap ya friend ya, secara teknikal nggak menarik lagi sebetulnya. Dia turun sampai ke 70 tapi kemudian bangkit ya, dan bangkit saya belum melakukan apapun di sini karena ada resisten ini. Tembusin dulu 85 baru kita coba pikiran lagi ya, dan ternyata friend bisa ya, sanggup tembus 85. Kemarin sempat ke 89, main-main di situ, sekarang turun lagi 85. So kita akan gunakan ini sebagai area beli, lalu kita supportnya jangan jauh-jauh ya, di bawah 82 kita out lagi. Gimana caranya? Kita tawar sedikit aja, 84, 85 sebenarnya oke ya, tapi saya coba tulis di 84 aja, siapa tahu hari pertama langsung bisa dapat di harga 84. Cut loss-nya di 81, berarti ini berarti kalau 12.000 itu berapa sih? 11.950 kali ya. Ini kali ya. Oke, 81, cut loss-nya di 81. Targetnya si friend ini panjang kalau lancar. Masalahnya adalah lancar atau enggaknya itu tadi ya. MA 200-nya dia ada di 99 atau 100 ya. Jadi kita targetin pertama ke 100 dulu. Kalau 100 ini lancar ya, berhasil menembus MA 200-nya dengan gagah, kita hold aja dulu ya sampai 110-an lah untuk next targetnya daripada friend. 1 banding ya, cukup lebar sih memang ya target profitnya friend ini sebenarnya. Mudah-mudahan dapat THR dari friend, melengkapi THR kita yang kemarin ya, karena dari Excel tuh yang lumayan banget ya, 20%-an. Oke, yang ketiga sektor properti. Sektor properti posisinya hampir semua sama. Yang saya perhatikan adalah BSDE, SMRA, CTRA, tapi di sini saya ambil CTRA. Oke, pertama secara pola dulu, secara teknikal. Secara teknikal sebenarnya si CTRA ini sideways besar ya, sideways besar, dan kita bisa lihat di kondisikan seperti ini atau lebih besar lagi. Tarik mundur ke belakang pun sebenarnya nggak akan beda-beda jauh ya. Nih ya, kalau kalian mau ambil di range ini range yang lebih kecil daripada kalian terlalu bawah ya, seperti ngambil dari mulai 800 gitu ya sampai ke 1200 terlalu jauh. Jadi kita coba kecilin range-nya ya, range-nya di sini di harga 860 sampai 1250. Nah, posisi sekarang sedang di mid ya, sedang mulai tertahan, dan saya lihat dari posisi akumulasi sudah mulai ada akumulasi yang besar-besar nih ya. Di sini ada akum besar, ada akum besar lagi di sini. Ada akum besar, jadi kita mulai watchlist-kan dulu ya saham CTRA ini. Gimana plan-nya? Kemarin tutupan terakhir di 1030, kita coba tawar dikit di sini ya, di 1020 ya, 1020 dengan cut loss-nya di sini. Ini kurang lebih di
di sini. Ini berapa nih? Ya 970 ya, 970, atau kita bisa masukkan 900 karena ini sebenarnya sahamnya cukup kalau mau di hold santai teman-teman, ini juga bisa ya CTRA ini. Jadi kalau kalian mau hold santai, batasi cut loss-nya di 950, kita akan targetkan ke 1150. Ya, ini yang ketiga. Agak salah teman-teman ya, kita track dulu. CTRA dapat 12% estimasi rewardnya ya, dengan cut loss-nya di 7%, ya 1/2 kurang lah ya, tapi it's okay. Yang penting target profitnya itu kalau misalkan dia lancar, kita bisa bawa naik lebih tinggi lagi gitu ya. Itu yang pertama CTRA, yang ketiga CTRA. Sekarang yang keempat ada Temas ya. Karena saya nggak terlalu aktif trading di tengah minggu ya, di tengah minggu Temas kelewatan ya. Sebenarnya ini break dari resist ini menarik sih Temas ya, tapi kita kelewatan, jadi kita sudah ketemu di resist yang ini. Ya nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa, karena di trading itu market selalu kasih kesempatan sih, itu prinsip saya gitu, dan teman-teman juga bisa menerapkan itu. Nggak ada kata ketinggalan banget di kereta ya, di saham gitu ya. Jadi kalau kalian ngerasa ketinggalan kereta nih, buru-buru FOMO hajar gitu, itu malah berbahaya. Sebaliknya kalian tinggal tunggu lagi momennya, dan kebetulan momennya ke Temas ini kita dipertemukan juga dengan resisten kedua. Resisten keduanya dia adalah di kurang lebih 2050 ya, atau 2030. Nah, jadi kita akan melakukan buy on breakout di Temas ya. Plan buy-nya di 2030, tapi ini hanya buy on breakout gitu ya. Kalau teman-teman mau titip sendal di harga penutupan kemarin juga boleh saja gitu ya. Saya juga sering melakukan itu gitu ya, karena asumsinya akumulasinya masih besar. Nah, kalau kita lihat memang akumulasinya si Temas ini masih cukup besar gitu ya. Ini ada big akum di sini, ada bandar volume besar di sini. Jadi prediksinya Temas bisa membreak resisten ini gitu ya. Jadi biasanya kalau kayak gini saya akan pasang automatic order dengan plan buy-nya di harga ini ya 2030. Targetnya kemana? 2400 sih. Ya ini resisten terakhirnya si Temas, jadi cukup menarik risk reward-nya. Kita batasi karena hari terakhir ini naiknya cukup tinggi ya. Kalau kita batasi di 1750 terlalu jauh. Jadi kita batasi di bawah 1900 saja gitu ya. Jadi kurang lebih ya 7% untuk Temas. Yang kelima ada dari sektor energi, yaitu Energ. Nah, untuk Energ ini posisinya sebenarnya agak-agak nanggung juga ya, tapi dalam beberapa hari ini muncul spike akumulasi seperti ini ya, bandar volume. Ini udah lama nggak kelihatan berturut-turut seperti ini, jadi siapa tahu ini Energ mau continuation ya, mau melanjutkan kenaikan. Gimana plannya dalam kondisi kayak gini? Kita akan coba masuk dan ketat aja di sini, karena ini kalau misalkan jebol dalam juga teman-teman ya. Oke, kita akan tawar Energ di 173. Posisi menawar atau kalian akan HK di harga terakhir itu tergantung dari kondisi Senin gitu ya, kan seperti apa. Jadi ini bisa berubah tentunya. Cut loss-nya di 165 deh, kita kasih kesempatan 165, jadi kurang lebih 5% cut loss-nya. Targetnya ke resistensi ini ke 192. Oke, jadi 1/3 lah ya untuk risk reward-nya di Energ. Tapi kalau misalkan lancar, kayaknya bisa nih Energ menuju ke 200 dan 220 gitu ya, sampai ke sini Energ ini ya. Oke, itu yang kelima Energ. Lanjut yang keenam ada Arto. Ini bottom fishing, dan seperti halnya lautan gitu ya, dalamnya lautan gak ada yang tahu kata orang ya. Bahaya juga kadang ya bottom fishing ini. Jadi kenapa saya masukkan Arto di bottom fishing? Pertama, penurunannya sudah cukup dalam ya, dari katakanlah 20.000 ke 12.000. Jadi ini penurunannya kita bisa ukur sih ya. Kita coba ukur sudah berapa penurunan Arto ya dari harga ini ya ke sini.
itu sudah 38% teman-teman ya, penurunannya Arto 38%. Jadi turunnya sudah cukup banyak nih Arto. Kalau kita lihat akumulasi memang sedang masa buangan ya, masa buangan. Tapi kalau kita lihat lagi, buat teman-teman yang suka mengamati, saya sih sebenarnya nggak terlalu mengamati mana retail mana bandar ya. Tapi kalau kita ngelihat top 5-nya itu sudah 4 diantaranya adalah sekuritas asing ya, ada AK, ada BK, YU, YP. Jadi sepertinya yang di retail lokal mulai buang, yang asing mulai tampung lagi gitu. Itu sih yang coba saya baca, dan di sini posisinya kita ketat aja sih di bawah 12.000 out gitu. Jadi ya namanya juga bottom fishing ya. Kalau teman-teman nggak terlalu suka, skip aja. Targetnya kemana? Targetnya ke sini ya, ke 15.500. Tentu saja kalau bottom fishing misalkan berhasil, cuannya lebar, pasti itu teman-teman. Tapi kalau gagal ya harus disiplin, jangan sampai tunggu-tunggu gitu ya, takutnya nanti malah sampai ke jurang teman-teman, boncos. Itu adalah Arto. Sekarang yang keenam ada LSIP. LSIP di hari Jumat malam itu muncul berita larangan ekspor minyak goreng teman-teman, larangan ekspor minyak goreng. Kalian ingat nggak waktu larangan ekspor batu bara, saham batu bara tiba-tiba tertekan, tapi nggak selang lama recover lagi, naik lagi harganya. Dan saya prediksi untuk minyak goreng akan seperti itu ya, akan ada panic selling dari market gitu ya. Dan kalau panic selling, jangan ikutan panic selling, pantau. Justru saya memantau untuk LSIP di sini ya, LSIP. Karena sudah sejak berapa saya nunggu di 14.000 nggak pernah dapat. Jadi kita tunggu LSIP di 14.000 ya, dikasih atau nggak kali ini ya. 14.000. Bahkan kalau misalkan worst case-nya saya mau tunggu di 13.50 teman-teman. Tapi ya oke lah, kita coba nggak usah muluk-muluk lah ya, 13.90 dulu ya. Dengan target ke 1.500. Di sini ya 1.500, dikit banget bang, 1 banding 1 malah ya LSIP ini. Ya nggak apa-apa sih, karena komoditas minyak ini CPO-nya masih lumayan bullish ya harganya ya untuk CPO. Yang kedua, karena saya time frame-nya swing-nya cukup panjang gitu ya, saya nggak keberatan sih nge-hold kayak 3, 4, 6 bulan ke depan. At least untuk LSIP ini saya rencananya kalau misalnya dapat harga yang best price itu, saya mau hold dan akum terus sampai laporan keuangan di Q2 rilis si LSIP gitu ya. Oke, itu planning saya untuk LSIP. Silakan teman-teman sesuaikan. Dan terakhir ini adalah saham tradingan banget, yaitu MCAS ya. MCAS kita disiplin juga di sini. MCAS sudah cukup lama ya, dari awal tahun berusaha tembus daripada 12.500 dan masih susah. Jadi kita akan buy on breakout di MCAS. Kalau dia breakout 12.500 dengan targetnya ke sini ya, ke 14.200. Ya, kurang lebih 1 banding cut loss-nya belum kita isi. Kita batasi kerugian di 11.700. Gini ya teman-teman. Jadi rata-rata memang saya bikin resiko itu di level maksimal 8% teman-teman, 8%. Jadi silakan teman-teman bisa sesuaikan apakah kalian accept dengan 8% itu atau tidak. Itu ya, ada Harum, ada Friend, ada CTRA, Temas, Energ, Arto, LSIP, dan MCAS. Jadi cukup terdiversifikasi ya trading plan kita. Dan saya memang selalu seperti itu, nggak fokus ke salah satu sisi, meskipun komoditas masih jadi most watchlist saya sepanjang tahun ini ya. Tapi tetap ada komponen-komponen yang lain kayak telekomunikasi, properti gitu ya, ada perusahaan Temas itu pengiriman gitu ya, tetap masuk dalam watchlist saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman hasil analisa saham, screening saham untuk kita jadikan watchlist trading saham di minggu depan. Video ini bukanlah ajakan jual beli, video ini adalah insight untuk teman-teman semua. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun trading plan kalian sendiri.
Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe guys. Jangan lupa untuk share, like, dan kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau teman-teman punya saham yang menarik untuk kita bahas, tulis juga di kolom komentar, kita akan bahas di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi buat teman-teman semuanya. God bless you guys. Bye-bye.